melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Yang bertugas memimpin doa hari ini siapa? Anis. Mbak Anis, silakan. Ayo dikondisikan teman-temannya. Anis
Anis Mustika Kusuma, Anida Salwa, Aulia Ifa, Azza Ilyas, Sahreza Arya, Sefarel Agustian, Siti Mutmainah, Surya Rahman, yang terakhir Zaidan Arkana. Yang tidak hadir cuma Mbak sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan untuk Mbak ini. Amin Allahumma. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan ke materi. Anak-anak mohon untuk diperhatikan. Nanti kita akan bersama-sama belajar tentang binatang halal. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Bapak akan menanyakan terkait materi yang minggu kemarin yang kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita bersama-sama telah mempelajari tentang minuman haram. Siapa yang masih ingat apa kemarin yang dimaksud tentang minuman haram? Angkat tangan. Ya, Mas Arya, Mas Zaki. Betul, minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan? Siap, Mas. Omar. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Anggur merah, ciu. Betul. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Anak putra? Apa? Arak. Betul. Amer, ya, oke. Terima kasih. Berarti anak-anak, alhamdulillah, anak-anak masih mengingat materi yang kemarin. Pada intinya, materi kemarin minuman haram. Saya ulangi sekali lagi, minuman haram itu adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam, karena kalau kita mengkonsumsi minuman tersebut akan membawa dampak negatif untuk tubuh kita, untuk pikiran kita, untuk jasmani dan rohani kita akan terganggu. Contohnya tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya, ada arak, ada amer, ada anggur merah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak masih ingat tentang materi yang kemarin. Sekarang anak-anak kita berada di tanggal 6 bulan 12 2022. Nanti kita akan bersama-sama belajar tentang materi binatang halal. Ya, binatang halal. Sebelum masuk ke materi binatang halal, akan saya sampaikan, Pak, kenapa kok harus mempelajari materi binatang halal dan lain sebagainya. Ini tujuannya. Tujuan anak-anak memahami atau mempelajari materi binatang halal diantaranya, nih, sebentar. Bisa dilihat di layar. Ini saya sampaikan. Nanti setelah anak-anak belajar tentang materi binatang halal ini, diharapkan nanti anak-anak bisa. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian binatang halal. Nanti anak-anak harus bisa menjelaskan binatang halal itu apa toh, contohnya apa dan lain sebagainya. Anak-anak harus bisa. Yang kedua, anak-anak nanti siswa dapat menganalisis macam-macam binatang halal. Yang termasuk jenis binatang halal itu contohnya apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, siswa dapat menggali informasi tentang penyembelihan, karena ada kaitannya nanti binatang halal yang harus kita konsumsi itu harus melalui proses penyembelihan. Jadi anak-anak nanti di sini juga bisa belajar tentang tata cara penyembelihan. Yang terakhir, nanti anak-anak dapat mengelompokkan jenis-jenis binatang halal. Kalau bukan halal berarti haram. Kalau haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Bisa belajar materinya? Bisa. Ayo kita lanjut. Ya, sekarang coba semuanya diperhatikan sini.
Di sini ada gambar-gambar binatang. Amati gambar di atas. Coba diamati. Ini gambar apa? Sapi. Ini? Kambing. Ini? Babi. Yang ini? Kucing. Yang ini? Burung. Yang ini? Harimau. Terima kasih, anak-anak sudah hafal. Sekarang dari gambar itu coba nanti masing-masing yang bisa untuk angkat tangan menyebutkan. Yang nomor 2, dari gambar di atas mana yang termasuk binatang halal yang bisa angkat tangan? Mas, yang halal dulu, yang halal dulu. Disebutkan nama binatangnya, Mas. Yang halal. Apa? Nomor 1 sapi. Terus yang lainnya? Kambing. Apa? Burung. Terus? Ada yang bisa menambahkan? Kelompok lain? Kuda. Betul, ada lagi yang bisa. Coba diulangi, Mbak. Yang ini dari kelompok 1 sebutkan. Coba dari gambar ini, coba menurut kalian mana yang termasuk binatang halal? Dari kelompok 1. Burung. Kuda. Ada 4. Kelompok 2, coba disebutkan. Sapi, kambing, burung. Kelompok 3 tadi sudah ya diwakili sama Mas Mufid. Kelompok 4 itu tadi sudah diwakili sama Mbak Siti, Mbak Ina. Berarti dari gambar di sini ada 4 binatang halal. Sekarang kenapa kita harus mengkonsumsi binatang yang halal? Ada yang tahu angkat tangan? Kenapa? Dalam setiap hari kita kok diharuskan memakan binatang yang halal. Kemarin makanan kita harus memakan makanan haram. Makanan halal. Minuman kita harus meminum minuman yang halal. Sekarang binatang kita juga harus mengkonsumsi binatang yang halal. Agar tidak menimbulkan madarat, Pak. Betul. Agar tidak menimbulkan madarat. Betul, nah, betul. Luar biasa Mas Rifki. Sekarang, ayo kita simak video berikut. Jadi dari video itu nanti akan dijelaskan mana yang termasuk binatang halal, mana yang termasuk binatang haram. Siap menyimak video? Siap. Oke, sebentar. Silakan disimak baik-baik. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat belajar di mana saja berada, jumpa lagi dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas bisa sambil ditulis. Yang kiranya penting bisa ditulis. Yang pertama adalah binatang yang halal. Apa itu binatang yang halal? Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua, binatang sebangsa belalang. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa amma maitatani fal hutu wal jaradu, amma damani fal kabidu
wattihadu. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limpa. Yang ketiga, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan, dan sebagainya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Artinya, katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah haram untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian yang kelima, kuda. Dari Jabir bahwasannya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Asma'na dan ucapan Asma' bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu, naharna farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akalnahu. Artinya, kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat, Oke. Iya, kita kembali ke binatang yang halal. Sesuai nggak tadi dengan yang anak-anak sebutkan kira-kira? Sesuai ya? Betul. Tadi sudah dijelaskan melalui video tadi jenis-jenis binatang halal itu apa saja. Nah, ayo untuk lebih detailnya kita belajar bersama tentang materi ini, kita lihat di layar. Sekarang Bapak akan menerangkan. Tadi juga sama ya. Yang pertama tadi diterangkan itu adalah binatang ternak yang hidup di darat. Contohnya ada sapi, ada kambing, ada kuda, kerbau dan lain sebagainya. Yang kedua adalah binatang air, seperti ikan. Pokoknya semua yang berada di air itu hukumnya halal, kecuali ikan-ikan yang di situ ada racunnya, itu nanti hukumnya sudah berbeda. Kalau makan itu kita keracunan dan lain sebagainya, makanya itu sudah menjadi binatang yang haram. Yang ketiga itu adalah binatang unggas. Yang termasuk unggas itu apa saja? Ayam, ada burung, ada angsa,
tadi? Bangkai belalang dan ikan. Ya kita apa itu? Kita buka satu persatu. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan dalil mengkonsumsi binatang halal. Kenapa kok kita harus mengkonsumsi binatang yang halal? Ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang telah Allah rizkikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini di sini ada hai orang-orang yang beriman. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Anak-anak beriman enggak? Beriman. Orang Islam itu harus beriman. Kalau mengaku beriman, berarti nanti makannya pun juga harus diatur. Ya, di sini makanlah yang baik dari yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemarin kalau kita sudah belajar tentang makanan minuman yang halal, di sini mengkonsumsi binatang halal juga sama. Apapun yang masuk ke tubuh kita, yang kita konsumsi, itu yang pertama adalah yang halal, yang kedua adalah yang baik. Kalau halal itu insya Allah sudah pasti baik. Tapi kalau hanya baik, belum tentu itu halal. Contohnya tadi dari gambar tadi ada kucing. Kucing itu kan bagus itu, warnanya juga mengemaskan, dilihat juga enak, gitu kan. Tapi belum tentu itu halal. Jadi anak-anak yang pertama, kalau memilih jenis makanan, pilihlah yang halal dulu. Halalan thayyiban, halal dulu baru yang baik. Kalau yang halal sudah pasti baik, kalau baik belum tentu halal. Sekarang pengertian binatang halal. Perhatikan di sini, disimak baik-baik. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Saya ulangi, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Yang pastinya setelah kita mengkonsumsi, ketika kita konsumsi itu membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut ya. Sekarang jenis binatang halal. Tadi sesuai dengan video, yang pertama adalah binatang ternak yang halal yang hidup di darat. Ya, semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, dan masih banyak hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Ya, binatang ternak ini contohnya ini Mas ya, Mbak. Binatang ternak itu sapi, bisa diternak? Bisa. Kambing bisa diternak? Bisa. Kuda bisa diternak? Bisa. Unta bisa diternak? Yang bisa menyebutkan selain ini apa saja coba? Apa? Ayam. Ayam itu termasuk binatang ternak atau binatang unggas? Unggas. Nanti apa itu? Jenisnya ada jenis yang ketiga nanti binatang unggas. Yang binatang ternak yang bisa menyebutkan selain ini apa saja? Kerbau, kelinci. Oke, nanti akan kita belajar lebih jauh dari sana ya. Jadi jenis binatang yang halal yang pertama, mohon diingat-ingat, jenis binatang ternak yang hidupnya di darat. Ingat-ingat, binatang ternak yang hidupnya di darat.
binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal. Sekali lagi, semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun itu sudah mati, walaupun matinya karena disembelih, karena dipancing, karena mati sendiri atau sebab-sebab yang lain, itu halal. Suatu kasus begini, suatu contoh. Nanti ketika anak-anak mau berjalan-jalan ke pantai rekreasi dengan keluarga atau dengan temannya yang lain, ketika sudah sampai di laut, di sana kok banyak ikan yang mati ya di pinggir pantai. Itu kita konsumsi boleh nggak? Boleh, halal ya. Asalkan dengan catatan ikan tersebut kondisinya masih baik, belum busuk. Ya, kalau sudah busuk nggak boleh dikonsumsi. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Waqilat lakum su'idul badri wa ta'amuhu mata'al lakum waliyasayyar. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Suatu contoh ketika anak-anak jadi musafir berjalan melalui rute perjalanan laut, kok kehabisan bekal, anak-anak bisa mancing di situ atau bisa kalau bisa ditangkap langsung ditangkap. Intinya yang semua yang berasal dari laut itu hukumnya halal, kecuali tadi ya binatang yang dari laut yang ada racunnya itu sudah berbeda lagi nantinya. Paham ya? Sekarang ayo kita sebutkan apa saja jenis binatang yang ada di laut. Ini contohnya binatang-binatang yang ada di laut. Ini apa ini? Cumi. Halal nggak? Halal. Ini ikan paus. Halal nggak? Di sini ada ikan hiu. Ini halal nggak? Apalagi anak-anak bisa menyebutkan yang binatang laut? Singa laut. Halal nggak? Halal nggak singa laut? Ada anjing laut. Halal nggak? Halal atau halal? Ya, kita kembali ke definisi. Dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal. Meskipun di situ ada yang namanya singa laut, ada yang namanya anjing laut, ada yang namanya apa itu kuda laut dan lain sebagainya. Itu hukumnya tetap halal. Pak, kalau putri duyung, ada nggak putri duyung? Putri duyung ada nggak? Itu adalah sejenis ikan, nama ikan saja. Itu putri duyung dan lain sebagainya adalah sejenis ikan ya. Itu boleh halal ya. Kalau yang di apa itu? Yang di film-film itu sudah animasi. Tapi kalau putri duyung, ikan duyung maka bukan duyung. Ikan duyung dan lain sebagainya itu halal. Ikan duyung itu sejenis masih sejenis ikan. Jadi semuanya halal. Akan tetapi anak-anak perlu diingat, perlu diketahui. Adapun binatang yang hidupnya di dua tempat hukumnya haram dimakan. Seperti buaya, ini hidupnya di dua tempat. Dia bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Jadi anak-anak bisa membedakan mana yang hidupnya di darat saja, mana yang hidupnya di air saja. Kalau hanya bisa hidup di air, berarti itu halal. Kalau bisa hidup di darat, bisa hidup di air, berarti dia halal. Contohnya buaya dan kakap. Bisa dilanjut. Sekarang ini tadi yang menyebutkan ayam. Ya, ayam itu juga binatang yang halal. Cuma jenisnya adalah binatang unggas. Ya. Ini banyak kita menjumpai di kehidupan kita. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayam, bebek, angsa, burung. Terus apa lagi?
dengan tadi yang di video adalah dua bangkai itu halal, bangkai binatang, ikan dan belalang. Gimana ini hadisnya? Okilah lana maitatani al-hutu wal jaradu. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Akan tetapi, mohon untuk dicermati, mohon untuk dimengerti. Selain kedua bangkai ini hukumnya haram. Saya ulangi, selain kedua bangkai ini hukumnya haram. Bangkai ayam yang baru tertabrak motor, gimana? Halal haram? Gimana tuh Pak? Pak, kambing saya mati disembelih, terus ikannya kita makan bersama-sama, dagingnya kita konsumsi bersama-sama, halal haram? Haram, karena itu sudah termasuk kan? Kalau bangkai itu lagi baru mati 1 jam yang tadi Pak. Entah itu mati 1 jam yang tadi ataupun 15 menit yang tadi, kalau sudah menjadi bangkai semuanya haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Bisa dimengerti anak-anak? Sekarang saya ingin menanya kepada kelompok 1. Ya. Coba apa tadi yang dimaksud dengan binatang halal? Betul, binatang halal adalah binatang yang bisa atau yang boleh dikonsumsi oleh umat. Kelompok yang kedua, sebutkan contoh-contoh jenis binatang halal yang binatang ternak hidup di darat. Sapi, kambing, unta, kuda, lembu, domba. Wah, luar biasa nih. Kelompok 3, coba sebutkan jenis binatang halal yang kedua adalah binatang air. Contohnya singa laut, anjing laut, hiu, paus, cumi, gurita. Oke, semuanya bagus pinter. Yang terakhir kelompok 4. Binatang yang halal tapi ada unggas dan 2 bangkai. Sebutkan contoh yang termasuk binatang unggas yang halal. Betul. Sekarang 2 bangkai yang boleh dikonsumsi. Bangkai ikan dan belalang. Anak-anak sudah bisa dan mengerti terkait binatang yang halal ya? Bisa materinya dilanjut? Bisa. Terima kasih, kita lanjut. Perhatikan, meskipun itu binatang yang halal, kalau kita mau mengkonsumsi, kita harus melalui tahap yang namanya tahap penyembelihan. Sekali lagi, meskipun itu binatangnya halal, kalau nanti tidak disembelih, dikonsumsi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi ada keterkaitan antara binatang halal dan penyembelihan. Yang pertama harus halal, yang kedua disembelih dengan cara yang baik dan benar. Ya. Sekarang ayo kita pelajari tentang penyembelihan. Penyembelihan binatang itu ada 2 macam. Ada yang tradisional seperti yang kita melihat di kehidupan kita ketika kurban atau ketika anak-anak di rumahnya sedekah dan lain sebagainya, yang mana itu masih menggunakan pisau dan lain sebagainya, itu adalah penyembelihan tradisional. Kalau penyembelihan modern itu yang dilaksanakan di RPH. RPH itu apa? Rumah potong halal, rumah potong hewan yang halal, RPH namanya. Itu di sana barangkali sudah menggunakan alat. Itu juga boleh. Jadi untuk tata cara penyembelihan ada 2 cara, ada yang tradisional, ada yang modern. Kalau semuanya nanti ada rukun dan syaratnya terpenuhi, berarti keduanya penyembelihan tersebut sudah menurut
syar'i, tata cara yang syar'i, nanti hewannya pun hewan yang disembelih boleh kita konsumsi. Pak, hadisnya penyembelihan mana? Ini. Saya bacakan hadisnya penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'unhirat damu dzukirasmullahi alaihi fakul laisa asin wa bufro. Artinya, sesuatu yang mengalirkan darah dan yang disembelih menyebut nama Allah, maka makanlah olehmu, terkecuali penyembelihan tadi menggunakan gigi atau menggunakan kuku sebagai alat penyembelihannya, itu tidak boleh. Jadi tata cara penyembelihan harus juga seperti ini. Yang pertama, harus bisa mengalirkan darah. Ya, dipotong urat apa? Urat yang ada di leher itu, ada saluran makan, ada saluran nafas, ada satu lagi saluran pencernaan atau apa itu. Itu ketiga-tiganya harus dipotong dan harus dialirkan darahnya. Yang kedua, harus menyebut nama Allah. Ketika mau menyembelih, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya disembelih saja tanpa mengucapkan basmalah atau menyebut nama Allah, nanti dagingnya halal atau haram? Haram, betul. Kalau disembelih Bismillahirrahmanirrahim, disembelih mengucapkan Bismillah, tapi nak menyembelih menggunakan apa itu? Gigi atau menggunakan kuku, kukunya panjang, diginikan, halal atau haram nanti dagingnya? Haram. Jadi harus ada yang namanya alat untuk mengalirkan darah, menyebut nama Allah. Ya, harus itu. Jadi nggak boleh. Kalau anak laki-laki ini, suatu contoh kasus, ketika berburu, wah, di sana ada kelinci, langsung ambil batu, dilempar, dipukul, kena, mati. Halal atau haram? Haram. Meskipun tadi Bismillahirrahmanirrahim dipukulkan ke kelinci, mati kelincinya, halal atau haram? Haram, karena belum ada proses mengalirkan. Ya, paham ya? Nah, pakai pelintengan, pakai ketapel atau pakai panah, meskipun itu mengalirkan darah. Bismillahirrahmanirrahim, ada burung di sana, panah, kena, itu mengalirkan darah. Ya, dibedil lah, betul, dibedil dan lain sebagainya. Gimana itu? Kalau sampai sempat nanti anak-anak burung itu masih bisa terbang, masih ada nyawanya, langsung aja disembelih. Mengalirkan darah, Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti dagingnya halal. Bisa dipahami dari sini? Sekarang kita lanjut materinya tentang syarat dan rukun penyembelihan. Nih, agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, maka perlu memperhatikan syarat dan rukun penyembelihan dengan baik. Rukun penyembelihan, nah, diperhatikan. 1, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Alatnya harus tajam, ya, tidak boleh sembarangan. Pak, digigit aja, Pak. Tadi pakai kuku, Pak, kuku saya tajam. Tidak boleh. Yang terakhir, menyebut dengan asma Allah sebelum menyembelih. Ini contohnya. Ya, ini ada yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat yang disembelih, pisaunya harus tajam dan menyebut asma Allah. Itu termasuk rukun penyembelihan. Yang terakhir, syarat penyembelihan. Ini syaratnya penyembelihan. 1, yang menyembelih harus orang Islam atau orang Muslim. Yang kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Putus urat lehernya itu berbeda dengan putus lehernya. Ya, kalau putus urat lehernya berarti cuma uratnya yang terputus, tapi kepala itu masih jadi satu dengan anggota yang lain, badan, tubuh dan sebagainya. Tapi kalau putus lehernya sampai terpisah antara leher sama badannya. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Contohnya tadi, kalau anak-anak nanti suatu saat mengalami
nak, Pak, tadi ayam saya tertabrak motor, tapi masih hidup. Kalau disembelih itu dagingnya halal apa haram untuk dimakan? Halal. Kalau ayam tadi ketabrak motor, kondisinya sudah mati karena eman-eman, disembelih, dagingnya dikonsumsi halal atau haram? Haram, karena sudah mati. Hewan yang disembelih harus masih hidup, ya, meskipun itu nyawanya tinggal sedikit. Ya. Nyawanya tinggal sedikit seperti ini nanti nak diubah mesti mati. Nah itu disembelih aja konsumsinya. Tapi kalau sudah mati disembelih itu hukumnya sudah berubah menjadi hak. Pak, ambekku mendem, tak pakan dong telong. Mati Pak, eman-eman kita sembelih itu mengalirkan darah, ada yang menyembelih, meskipun yang menyembelih tadi juga membaca asma Allah Bismillahirrahmanirrahim, halal atau haram? Haram, karena yang disembelih sudah wujudnya bangkai atau hewan yang sudah mati. Jadi hewan yang disembelih harus hewan yang masih hidup. Yang terakhir, untuk alat menyembelih itu harus tajam. Fungsinya apa? Biar tidak menyiksa hewan yang disembelih, dan hewan yang disembelih itu biar cepat mati. Nah, arete gak umpan Pak Kecul ngesak nih. Ketika dicolek, loh ayam masih bisa jalan. Itu kan kasihan. Jadi sebelum menyembelih, usahakan alatnya dipertajam. Jangan sampai kita menyiksa binatang yang disembelih. Anak laki-laki, paham ya? Suatu saat nanti barangkali anak-anak yang laki-laki pasti mengalami nanti menyembelih binatang. Mbuh kanggo penduren, mbuh nanti ketika kurban dan lain sebagainya. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nanti masing-masing kelompok soalnya berbeda. Silakan dikerjakan per kelompok. Soalnya beda. Kelompok 1 soalnya beda dengan soal di kelompok 2. Kelompok 2 soalnya beda dengan di kelompok 3. Kelompok 3 juga soalnya berbeda dengan yang di kelompok 4. Waktunya nanti secukupnya. Setelah selesai, saya minta nanti perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasilnya, hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Oke, siap? Kalau siap, angkat jempolnya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, silakan langsung dikerjakan. Materinya ada di baliknya. Kelompok 2, ditunjuk nanti siapa yang menyampaikan. Kelompok 3, nanti harus ada yang menyampaikan salah satu yang suaranya keras. Kelompok 4, materinya di baliknya. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan kelompok. Mas, kita ke sini atau bisa. Nama kelompoknya ditulis. Ada orang yang menyembelih.
perwakilan. Mohon yang lain untuk didengarkan disimak. Kami dari kelompok 10. Pengertian binatang halal, jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam. Contoh binatang politik adalah sejarah sapi, kambing, domba, kuda, kerbau, unta, bisa. Ayat 1. Dihalalkan bagi binatang bagaimana? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 1, alhamdulillah betul. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, siapa? Mas Aksin, silakan Mas. Yang keras, biar semuanya bisa mendengarkan. Kami dari perwakilan kelompok 2. Pengertian binatang yang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi hidup manusia. Sebutkan contoh binatang yang halal yang di air. Ayam laut, singa laut, kuda laut, hiu, paus, udang, tikus, unta, dan jamur. Menulis surat Al-Maidah ayat 96. Artinya, dihalalkan bagimu binatang berupa laut dan makanan yang berasal dari laut yang bersih dan orang-orang yang sedang dalam hidup. Oke, terima kasih Tasul. Iya, tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 3. Pengertian binatang halal. Semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Contoh binatang halal: binatang unggas, angsa, ayam, bebek, burung, dan hiu. Menulis beserta ahlinya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang telah kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 172. Oke, terima kasih Tos. Ya, tepuk tangan. Terakhir, ngomong Mbak Vina. Yang keras gak bisa ya, Om? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, alhamdulillah anak-anak materi pada hari ini pada umumnya secara keseluruhan anak-anak sudah menguasai materi. Coba, ayo kita tarik kesimpulan bersama-sama. Saya pengen anak-anak menyuarakan dengan suara yang sangat lantang, ya. Mulai dari pengertian binatang halal, jenis binatang halal, sampai nanti tadi penyembelihan, ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan binatang halal tadi apa? Semua jenis binatang yang Aha. boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama manfaat positif bagi hidup kita. Betul. Oke, saya simpulkan aja ya kalau situ ya. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan yang pastinya itu bermanfaat bagi tubuh yang mengkonsumsi. Yang kedua, jenis-jenis binatang halal tadi ada 4. Yang pertama adalah jenis binatang ternak yang hidup di darat. Contohnya apa? Sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Betul. Yang kedua, jenis binatang laut. Contohnya apa? Singa laut, paus, iya. Oke, terima kasih semuanya hebat. Yang ketiga adalah jenis binatang unggas. Contohnya ayam. Oke, terima kasih semuanya pinter. Yang terakhir, tapi ada pengecualian, ada bangkai yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam dan itu halal
bisa dikonsumsi harus ada proses penyembelihan. Nah, sekarang rukunnya penyembelihan. Tadi apa saja rukunnya penyembelihan? Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada anak yang juga menyebut asma Allah. Sekarang yang terakhir syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, yang kedua harus umat Islam. Yang kedua, hewan yang disembelih harus masih hidup dan halal untuk dimakan. Yang terakhir, disembelih hingga tujuh surat lainnya. Alhamdulillah, anak-anak, pelajaran pada kesempatan hari ini anak-anak bisa menguasai materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, untuk tugas anak-anak nanti di rumah, besok minggu depan kita akan mempelajari tentang binatang yang haram. Silakan nanti dipelajari dulu di rumah. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, minggu yang akan datang akan kita bahas. Bisa ditanyakan di pembahasan yang minggu yang akan datang. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan kali ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.